Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kepada kita sekalian diperdengarkan di mana Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan sosok yang luar biasa, bahkan ia lebih dari nabi. Kedatangannya telah dipersiapkan sejak lama, dan ia datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Banyak orang-orang yang telah menjadi percaya akan pengajarannya, termasuk golongan orang-orang berdosa, seperti yang disebutkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, di antaranya yakni para pemungut cukai. Mereka mendengarkan sabda Allah dan mengakui kebenarannya, serta memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Akan tetapi lebih lanjut Yesus menegaskan bahwa masih ada golongan orang-orang yang tidak percaya akan seruan dan pengajaran Yohanes Pembaptis, yakni kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menolak maksud dan rencana Allah, sebab mereka tidak mau memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka tetap bersikukuh dan menutup diri. Di awal bacaan Injil tadi, Yesus bertanya kepada orang banyak perihal motivasi mereka menjumpai Yohanes Pembaptis di padang gurun. Tentu pertanyaan ini menuntut sebuah jawaban reflektif, bahwasannya memang kehadiran Yohanes Pembaptis kala itu menyita perhatian banyak orang, sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang menjadi sangat penasaran tentang dirinya. Maka dari itu, sekiranya pertanyaan Tuhan Yesus ini mengajak orang-orang pada waktu itu untuk sungguh-sungguh menemukan jawaban yang pasti. Apakah tindakan mereka menjumpai Yohanes sekadar hanya ingin tahu dan setelah itu pergi? Ataukah sungguh mau mendengarkan pengajarannya dan kemudian membarui diri dengan melakukan apa yang menjadi seruan dan pengajaran Yohanes Pembaptis? Demikian pun halnya dengan hidup kita, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Setiap hari kita mendengarkan sabda Tuhan, bahkan berulang-ulang kali sabda Tuhan yang sama diperdengarkan kepada kita sekalian. Pertanyaannya, adakah sabda Tuhan yang telah kita dengarkan ini sungguh kita renungkan dan kita resapkan dalam hati, untuk kemudian kita wujudkan melalui tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari? Atau sabda Tuhan yang kita dengarkan ini berlalu begitu saja tanpa kita maknai dalam terang iman?
Adakah sabda Tuhan yang kita dengarkan setiap hari sudah membuat hidup kita menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari? Atau kita masih terlalu menutup diri untuk menerima sabda dan maksud Allah bagi hidup kita? Mari para sahabat yang terkasih, pada masa penantian ini kita perdalam iman kita dengan setia merenungkan sabda Tuhan dan mengamalkannya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang membawa kemenangan bagi hidup kita sekalian. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.